Yuk. Ruas 002 Ibul Kelapa, panjang ruas 25 kilo 520 meter, diawali dari Simpang 4 Kayu Arang, arah normal. 002 arah normal. Simpang Ibul. Simpang Ibul. Ya. Nah, ini 25 kilo, bobol dulu. Itu Pak. Yang 50 kilo yang ada di sana. Habis ini Sampai Tanjung Kalian sana kali ya. Ya, dari Ibul sampai pelabuhan. gerbang pelabuhan. Kita tunggu kapal, kita mudik ke Palembang. Terang aja. Kalau bawa ini mobil berapa? 750. 150. Sini mah bisa berapa aja? 3 jam. 3 jam lah. Sampai Palembang beli cuku aja, nggak usah beli pempek Bang ya. Cikunya aja. Jadi juta cuku aja sejalan-jalan. Enak di sini kayak daripada di Palembang saya mah. Pempeknya, Pak. Enggak apa lokasinya. Oh iya, Pak. Palembang ramai juga, udah macet. Palembang udah hampir sama kayak Batu. Nah gitu. Paling males macet-macet. Paling males mau mobil. Kata orang metik enak, manual enak, enggak ada yang enak dah. Pusing aja kalau macet. Jalan 20, 30 berarti baru dari 2 ke 3 balik ke 2 lagi. Teh Pak. Udah. Mana ya, ngopi di mentok ya? Hah? Kalau ngopi di mentok. Oh, pas santai, pas waktunya nih. Mas ya? Iya. Di warung Mang Bujang ya. Oh iya. Ayam Tahu Pak warung Mang Bujang? Ada. Nanti di mentok Pak, warung Oh. kopi tradisional. Agak gampang, nggak usah bayar aja. Warung saya ini. Mang Ujang. Iya. Itu orang di situ nongkrong aja dari pagi sampai malam. Oke lah. Dari pagi sampai malam cuma 1 gelas lagi. Kadang pagi Bang ya, saya ke sono. Nih, kayak gini, sampai sono jam 8, jam 10 sampai balik kan, pulang lagi kan. Nanti jam 1 balik lagi saya ke sana kan sampai jam 3. Masih ada orang yang pagi tadi. Iya, nongkrong aja. Dalam hati kan, apa orang ini punya pabrik semua, ya kan? Saya aja dua trip gak kaya-kaya. Agak cepetan nggak apa-apa. Kan dikit nggak apa-apa. Ya apa kan 60-in aja. Nah, 50 nih. Ya, betul. Bahaya nih motor. Mantap banget. Biar cepat warung kopi. Entar lah habis dari Tanjung Kalian. Wah, saya tadi harusnya nyetok. Ya, wah. Itu Atau ada air panasnya di penginapannya. Ada ya? ada kayaknya Pak. Beli kopi saset aja Pak, kapal api. Kepala api ya. Cuma yang nggak Kopi ini enak selimut. kan? Heeh. Kalau Selimut dibeli- yang nggak ada. beli tong Masa nggak ada kayak selimut? kayak Nggak ada. di Selimut hidup nggak? Aceh Oh, kopi. selimut hidup. Gua kirain selimut beneran Bang. Selimut Hotel beneran. pun Selimut- dia punya hotel. Selimut beneran nggak ada juga. Ada. Kopinya Nggak dari ada. luar ya? Hah? Enggak. Nggak ada. Kopi sini. Aku nanya sama Ada dia, yang nak- kopinya ada memang penyewaan dari luar, selimut. Pak. Ah, Tapi di- Nggak ada kan? Oh, gitu. Selimut beneran juga nggak ada? Oh. Iya makanya gitu? Pak Ujang Nggak tidur ada. pakai celana panjang. Wah. Gila itu kalau nggak ada tuh. Beneran tidur pakai celana panjang Pak Ujang. Tak kasih tahu nggak? Jangan. Nggak boleh Bang. Kalau penginapan atau homestay itu harus siapin sama dengan kelas Aku udah hotel. nanya dari semalam teh. Ada bantal, sabun semua udah. Nggak apa-apa. Oh handuk. Ya. Iya kalau kayak gitu. Handuk sama selimut nggak ada. Anduk ada? Nggak ada. Anduk juga nggak ada. Apa karena corona ini dia takut? Mungkin. Mungkin tapi Pak. mungkin. Biasanya ada terus Pak. Iya, iya. Nggak berani kayaknya. Boleh gitu. Biarin aja dah. Malahan rombongan si Dino kemarin, rombongan jembatan kemarin banyak pertanyaan.
mereka masuk itu. Oh gitu. Awal-awal itu kan masih parah-parah waktu Iya, corona kemarin Iya. kan. Pertama sudah di sini nggak mau, ternyata dilihatnya banyak orang tuh nggak nerima, Iya. akhirnya Kalau pindah. sering hidup bisa ya. Ya, Versi pijit, jadi saya datang ke kamar pijit bisa ya. bisa. Yang harga berapa? Mau pijat dalam, pijat luar, Pak. Tapi nggak harus dia yang datang ke sini kan, dia yang datang ke kamar. Nggak tahu kalau corona ini belum pernah lagi saya. Kalau kemarin-kemarin mau. Oh iya Kan sih. mau dipijat Pak Ujang biasa suka sama pegel-pegel. Pak ini aja yang lumayan ya 100. Giling-giling gini, Kakiku enak, Pak. giling-giling pakai badan aja. Giling, dia guling-guling aja. Iya, Guling-guling pakai aja badan. dia itu 100 ya, 100 sejam ya. 100 jam. Kakiku, Pak. Di kakiku. Lihat di mana ya? Enak tuh kakiku. Saya mah bengkak ini tuh, kaki juga tuh. Ini kenapa tuh Pak? Ya, makanya pakai sandal gini. Kenapa tuh Pak bengkak tuh? Mau berangkat jalan-jalan di Bandung ya, Hah? gitu. Tahu-tahu ada apa gadgetan. Gadget? Ya, gadget sedikit itu tahu-tahu. Ajak ke yang belakang Masjid Jami itu deh. Oh, tahu. Amang anak tuh. Tok itu. Oh, apa Ah. nama Mang tuh? Apa itu? Aduh. Apa itu? Kalau Ada tapi apa? dia sakit. Dia pegangnya kayak gini aja paling Pak. Oh gitu. Memang khusus kayak ini tapi Oh. patah tulang, Oh. Nah, ini mah bukan keseleo, bukan apa-apa. keseliu. Ini kan mungkin bisa keseliu Pak, bisa bengkak. Ada air di bawahnya sebenarnya awalnya. Ah. Jalan-jalan. Terus tahu-tahu apa gadget itu nggak pakai kaos kaki. Ah. Ya. Tahu-tahu di bawahnya tuh ada air. Kayak kutu air di Ah, bawahnya, kayak terus apa nggak nih? lama bengkak atasnya. Tahu-tahu pas berangkat ke sini ke beli itu kemarin di apa? Kompres. Oh, bukan karena keseliu karena ini. Bukan. Diurut ya? Nggak, baru dikasih trombopop itu loh yang dari apotek, tapi belum ya, kadang kempes kadang bengkak. Nah, ini itu di pantai di itu agak mendingan. Di air laut. Rendam air laut ya. Kira ini keseliu kan? Nah, bukan. Nah, ini Kalau Kalau itu keseleo mah diurut kan ada itunya. Oh, bengkak itu Pak ya? Kayak kutu air gitu ya? ya. Ah, ah. Bawa Menteri Pak I, suruh Pak I nyentek kan? DPI. Murah Pak, 15.000 coba. Iya. diapain? Nah, ini siapa? Disuntik. Jadi Kuman itu, Pak. Kuman. Hmm. Batu. Jadi dia tuh menteri lama kan? Oh, Udah Menteri pensiun lama. kan? Nah, main jampi jangan tambah. Iya. Menteri Ya juga Pak Ujang, jangan-jangan kuman Pak Ujang. Iya, menteri kuman. kan dulu nyebutnya Iya. kan? Menteri Pak I. Kan saya kan punya diabetes. Itu ceritanya. Oh, Saya kalau diabetes. pegang sedikit ya. Oh, benar-benar dijaga Pak kalau punya diabetes ini. Iya. Kalau makanya. ngopi nggak usah pakai gula lagi Pak. Saya mah ngopi mah harus. Iya, cuma gulanya itu Gulanya sih. nggak usah pakai gula lagi. Nah, Kalau saya kan emang nggak pernah pakai gula Pak, karena udah manis kan. kemarin mau ke sini masih parah saya di sana tuh pas gula naik segala naik mau lagi diperiksa lagi ke rumah sakit, dari rumah sakit disaranin biasanya Tensi gara-gara tensi ya. bapak jangan itu Kalau diabetes itu apa ya obatnya? bapak Ntar punya diabetes kemarin ada teman saya diabetes Pak Bujang Suwandi itu yang megang rental itu Pak, buah seri itu Pak, batang pucuknya buah seri itu. iya buah ceri itu kan Heeh. nah, di Bandung juga gitu saya udah banyak pakai semua Heeh. tapi itu sembuh bener sembuh, Sembuh, tapi ya? 2 minggu saya itu gimana makannya sih tergantung makan sih itu kalau sekarang minum obat apa ini memang sembuh seminggu itu terasa enak badan itu Yang pasti kalau diabetes darah tinggi itu tergantung orangnya. nah tergantung mood makanannya makanannya, tergantung mood hatinya. nah itu harus tenang terus Iya. ya Jadi apapun obatnya itu tergantung hatinya. kadang-kadang gitu kalau lagi ngobat kemarin kan saya 3 bulan pulang dari Pasundan nggak langsung kerja lagi ngobat di rumah terus gitu. Kadang-kadang ya gini Nggak banyak, nggak ada kerjaan naik nanti gula darah naik, darah itu naik. sih gimana itunya lingkungannya juga Banyak kerjaan naik juga, jadi Nah. susah jadi sekarang. bingung kan tapi anehnya saya itu walaupun diabetes gimana tanpa kopi hitam mah, ini lagi lesu gitu kan kadang-kadang lesu gitu minum kopi seger lagi kadang-kadang mau bulu tangkis aja minum kopi dulu baru buat aneh itu semenjak dari Aceh itu dulu minum kopi di Aceh ya survei gini sudah kan banyak kerjaan Pak ada nggak kopi yang bisa saya bikin melek gitu saya mau begadang nih semalam gitu nah
ada katanya Pak, 15.000 satu segini paling juga 2-3 sendok gitu. Saya cobain gitu ya. Minum 3 hari gak bisa tidur. Minum itu, nah dari situ ketagihan kopi tuh. Pengennya kopi gitu. Ada ini yang campurannya Pak. Ya, gak tahu tuh itu kopi dari Takengon tuh. Itu yang ya kayak kata sopir itu ada Pak kalau mau melek katanya. Kopi Iya, mau saya melek, punya. kopi mau apa ketawa kan ada di Aceh. Kopi mau ketemu. Di Genja. Iya, benar-benar ketawa sendiri. Entah gimana orang buatnya. Campur ke Genja. Di sana itu pakai itu juga Genja Pak ya? Bumbu masak. bumbu masak. Oh, Genja ya? Bener, saya itu Mas mau gak ini daun singkong? Enak ya Mas katanya. Wah daun singkong di Jawa juga banyak. Tapi ini lain katanya gitu. Coba aja Mas, ini enak tidur, enak apa ya gak apa-apa. Mau coba. Tahu-tahu bener. Lagi di Ya itu nih daun Lapor singkong. sekarang. Coba daun singkong kan direbus air. Iya. Pakai itu. Survei. Enak bener. Enak lah. Enak kan Survei tapi nih, gak iri. apa-apa. Yang Ida, kemarin yang sama yang kita. jadi masalah itu yang udah dikeringin. Oh, bahaya Pak ya? Nah, Mungkin nggak Pak? udah dikeringin, udah di Dah, di mana nggak aku boleh, ngawani kalau sayur yang nggak survei apa-apa. iri ini. Tapi jadi pemalas gitu. Korti pengennya Korti santai, melok kalau Korti. duduk ketawa-ketawa gitu. Ya, Korti Bahagia lah gitu. Bener kan, saya juga ya, itu ibu-ibu juga pada makan kan di situ. Ya, Jadi pengennya teh ngopi, ngerokok, Belum, ya? santai. Tidak melok. Mau kerja mau apa gitu. kata perintahnya. Belum ada cerita dari Mbak Dina ya? Ya. Ya Kak. Waalaikumsalam. Di sini mah ada kopi kingkong ya. Ada. Wah. Apa itu King? Ntar kopi asli Kingkong, sini ya. Pak. Jadi si kopinya itu dimakan kingkong dulu, dikeluarin. Ntar kita beli ntar. Tapi langsung beli di itu Ya, aja. daripada kopi luwak. Iya. Ya. Kingkong beneran? Iya. Jadi makan kingkong dulu. Serius? Enggak mereknya aja Kingkong, mereknya aja Pak. Belinya yang warna merah. Lebih enak. Lebih enak. Oh iya, ada tambah kopi lagi kan. Nanti kita beli langsung di itunya, tokonya. Kan bener kan. Lebih murah. Jenisnya apa sih? Kopi Kopi Robusta. kopi bubuk gitu. Kopi biasa. Biasa. Nah, tapi namanya kopi kingkong. Mereknya King Kong. Spesialnya kenapa? Enak sih Pak. Kalau yang di bandara itu ya itu kopi yang dijual. Jadi aku pekopi nih Pak. Aku pengopi. Nah, Jadi ada orang ngomong robusta, segala Arabica. macam. Karena aku orang kampung, jadi ya masih enak. Kopi Kingkong. Padahal aku orang lahan loh aslinya, Oh. orang daerah penghasil kopi. Jadi begitu kena Kingkong, jadi begitu minum kopi Rob, ini bukan kopi ini. Oh gitu ya. Karena satu nggak pakai gula juga kan. iya. Paling di rumah, kalau di rumah dikasihnya gula sedikit. Kingkong enak kan dulu beli kan. Kingkong. Pulang kan. Kalau dulu beli Pak ya? Ya, bukan dulu beli. Nanti kita beli lagi Pak. Oleh-oleh itu kan. Yang tradisional aja ya kan? Kata si Ogi juga enak nah. Pokoknya kan dia pengopi juga kan. Enak pokoknya wah mantap Mas. Setengah kilo berapa ya? 35 apa? Apa seperempat kilo? Lupa ya. Kemarin saya beli dari Palembang masih ada itu, tapi yang mau digilingnya habis gitu. Iya. Walaupun giling aja. Dulu pernah saya bawa tamu Pak. Tamu itu gila ngopi. Alatnya kan ini. Jadi kalau mau beli kopi dia nggak mau bubuk, mau yang biji. Nanti dia ini sendiri. Iya. Giling sendiri. Itu bos saya gitu kan. Oh. Belinya kemarin di Palembang beli. Dia itu giling sendiri. Iya. Apalagi Dibawa kalau terus. itu bijinya itu lebih lama itu lebih enak kan. Ya. Lebih lama, lebih kering, lebih enak. Ya, itunya kafeinnya juga udah Di mall-mall itu, di kafe-kafe itu, di kopi ini apa misalnya. Oh ini ada asamnya terasa. Terus kalau kopi mall itu baunya lebih harum. sekarang ada tuh kopi yang rasa jeruk bisa gitu. Dia nanamnya dekat tempat jeruk. Tapi kalau di kuburan nggak tahu ya bawa apa ya. Rasa kuburan.
nggak sengaja tuh karena bikin kopinya di pinggirnya jeruk kayak di botol gitu kan. Jadi ada rasa-rasa jeruk juga kata penikmatnya itu. Ada bau-baunya. Nah gitu, ada harum asli. Kalau rasanya sih sama aja. Pahit. Iya. Cuman aroma ya kata orang. Itu juga ada di tempat saya tuh kopi apa sih? Kopi Panglayang. Melayang. Itu agak itu tuh nggak tahu tuh ada kecut-kecut gitu, udah asam-asam gitu. Ya ada asem. Silang lagi. Ayo Pak, aja Pak. Ya, Santai aja. Rokok tuh ngerokok. Oh, Pakai pom bensin. apa Pak? di pom bensin tapi Ya, saking nggak lagi ngisi ngerokok Pernah kejadian Pak di sini? meledak. Di daerah Nggak sengaja diizinin. bukan sengaja, itu satu kampung emang susah di ini orangnya. Susah nggak bisa diatur. Kampung sebelum Lubuk ini lewat Trubus, ruang. Perlang, pom bensin Perlang Pak. Kejadian ku tengah pergi ke tambang pasir. Jadi isi bensin pakai mobil kayak inilah, suruh mati rokok dadak mati, isi bensin nyamber habis Pak, satu mobil habis. Satu SPBU Sampai SPBU jadi tutup berapa minggu ditutup. Kata orang SPBU, ngapa bisa kayak gitu Pak? Susah diatur bang orang sini bang, kapan kita ngomong mereka mereteng katanya. Di Kaci ini adalah kejadian tadi ya Pak, motor tapi itu konslet Oh iya. lama ditutup SPBU. Waktu tukang durainya nggak ada nih. Kalau musim durian Pak, pondok kayak ini. Iya, ini ya. Itu pondoknya, Pak. Rame. itu ras ya. Iya, Makan kacang. Gatal iya, lengket ya. kalau kacang yang itu enggak ya nggak sampai bikin Kacang asin. gatal. Yang merek itu cuma aku tahu aja kalau tahu aja merek apa. Dia nggak pikirannya kemana-mana. Nah, merek ini kan udah kelinci itu yang ada Garuda. Bukan cap doang apa enggak? Udah. Enak survei kayak gini ya, sepi. Kita ini kayak mau pulang mudik gitu Pak. Survei di Pulau Seram Maluku. Sepi. Kayak Sepi, ini, Pak. sepi. Ini bisa makan enggak? Sepi, sepi. Ini bisa pulang enggak? Sepi, sepi. Iya Pak, makin sepi gitu. Makin sepi makin serem tuh. Waduh, ngeri Oh, Pak. lebaran di sana. Waduh, lebar. Lebaran di sana? Nah. Waduh. Lempeng jalan nggak ada orang, tahu-tahu ini mau makan di mana? Iya Pak. Mau nyampainya di mana? Nggak tahu di mana. Kanan kiri hutan, lebih lebat lagi hutannya lebih lebat. Dari Ambon masih 3 jam nyebrang. Pulau Seram. Kalau ke Papua pernah Pak? Tahu jam tuh sering. Pak. Bertahun-tahun di sana. Papua. Bertahun-tahun. Wah, saya dari 2009 sampai 2015. Waduh, mantap Papua Pak ya. Wih, mantap. Ceweknya cantik-cantik semua. Oh, bukan cantik lagi. Ada pasirnya lagi. Kriwil-kriwil. Masa Pak? Kuat Papua, minumnya kuat Pak ya. Kata bos saya.
kalau di sana makannya yang kuat Iya. gitu. kalau di sana itu kayak Ambon sama Papua hampir sama. Dia itu senang dikasih rokok, kasih minum daripada dikasih makan, kasih uang gitu. Saya mau naik ke atas Bukit Manusela aja gitu. Dia minta berapa 5 juta. Seminggu kan, seminggu nganter ke atas. Pak, berapa kalau ikut dampingi kita kan mau bawa beras atau apa gitu naik ke Gunung Manusela itu 5 juta Pak. Tapi saya kasih rokok, kasih mie. Mau dia tuh, Pak. Saya ini yang penting dikasih rokok sama mie aja nggak apa-apa. Masa? Iya. Oke, sama kepala dusunnya itu, kepala sukunya itu diminta 1 orang itu buat bayar dia itu 1 juta, mungkin cuma dikasih rokok, kasih mie aja selama jalan. Mungkin duit juga nggak terlalu banyak arti sih dari Nah, situ. dia itu 5 juta itu segimana Iya. katanya gitu. Pas nanya, oh Pak kalau mau ke Manusela 5 juta gak bisa kurang. Oh iya, tapi dikasih rokok sehari sebungkus sama mie. Seneng. Udah seneng Senangnya dia? bukan main itu Oh. penduduk gitu. Saya itu lebih enak ini ya kalau para orang-orang sana itu saya ini lebih baik gak dikasih makan, yang penting dikasih rokok gitu kan. Kalau teman-teman gitu kan pas datang itu kasih rokok, wah dia aja senang bukan main. Kasih rokok aja padahal Iya, banyak. apalagi ya kalau yang suka minum kan, saya suka minum. Ah. Ya aduh beli ini paling juga apa minumannya itu campur tikus apa. Yang dari itu yang putih-putih Tua. tuak, nah kayak tuak itu paling Ini Shopee dia. 10.000 aja satu sedikit. Iya. Kayak arak itu. Dia tuh lebih senang itu daripada saya dikasih 100.000 apaan. Pernah dulu Pak, itu mereka datang dari Papua Barat, Manokwari. Iya. Itu Kesini? iya, 28 orang Bang. Acaranya acara pemuda Pancasila kalau saya nggak salah. Pak, jalan ini. Di Sungai Liat sono sama pemuda Pancasila sini. Kan mereka dari Papua udah kirim duit nih katanya. Suruh booking, suruh siapin mobil, bus kan. Tahu nggak dijemput pakai apa Pak? Pakai truk. Turun dari pesawat dijemput pakai truk. Ngamuk lah dia Pak. Oh gitu. Kamu kira kita ini datang kulit hitam ini dari Papua, ini kita kayak binatang apa katanya? Hah? Saya kan di bandara, ini terus di belakangnya kan bisa kita bantu Pak, kita punya mobil ini banyak ini, kalau mau sewa ini boleh ini. Berapa kasih mobil ini? Apaan 1 hari? Sudah kasih 600 saja, saya bilang kan, udah sama minyak itu. Sudah, kamu cari itu 30 mobil sudah. Ikut saya. Saya pakai itu sampai saya pulang lagi ke sini. Tadi kan ini kayaknya nggak bener ini panitia sini katanya. Padahal dari Papua kita sudah kirim duit 50 juta ini katanya. Kaya Pak. Hmm. Bener. Terus saya aja pas datang gitu ya, kan sama Pak Buka namanya itu yang jemput aja ada dari supir, Pak mau makan apa? Pas udah itu piting sama apa tuh lobster yang gede-gede itu, ayo Dikasih. mau makan apa? Sampai 3 juta saya dikasih makan gitu. Bener. Pak ini bayarnya berapa? Saya pikir kan kita yang bayar, wah bingung gitu. Iya. Ada lobster, ayo mau makan apa? Katanya itu lobster semua disuruh dikeluarin. Tahu-tahu satu meja itu udah dibayar sama dia itu 3 juta. Ini Pak kalau orang Papua kalau udah senang aja, senang aja gitu sih. Mereka itu Iya. ini aja anggota dewan, bupati apa dihargai benar Pak ya di sana ya Pak ya? Ya, kepala suku. Dihargai. Gitu. Disambut di sini. Di sana itu punya sebetulnya kalau saya lihat ya, itu punya tambang emas sendiri sih Pak. Oh. Iya. Tapi anehnya kalau ada yang bawa aja di sungai itu kan kelihatan. Saya kan itu apa sama orang sana juga kalau ngukur jalan berani saya, kalau ngukur tanahnya aja tanah orang itu gak mau di sana. Yang kebanyakan jadi masalah itu ngukur tanah orangnya. Tahu-tahu kan kayak ngukur rumah dia itu, ngapain ini rumah saya diukur-ukur. Iya marah dia. Kan dia pasti marah. Tapi kalau buat jalan dia senang juga gitu. Makanya kalau yang ada kejadian yang sering dipanas yang cuma itu ya ngukur lokasi gitu. Kita juga ngukur lokasi kita marah juga kita Nah, Pak. iya kan orang-orang di kota aja kan kalau kita ngukur mau pasang Rumija aja saya ngapain ini tanah saya di ini kan batasnya sana masih lupa doa ramai kan di sini juga, apalagi orang Papua itu gak mau ngomong tahu-tahu bawa parang aja dia mah. Ngapain itu tanah saya di sini.
Jadi orang Papua itu sifatnya gak mau diganggu, gak Iya. mau mengganggu gitu. Makanya saya tuh dulu senangnya di Papua itu dari 2009 sampai 2012 saya yang mau ke sana. Oh. Bos-bos semua gak mau. Mm-mm. Soalnya pas datang sama Agam juga, pas datang dia itu tahu-tahu kan pakai ranger. Ayo antar di sana. Tahu-tahu di depan itu ada ranger yang nabrak babi. Oh. Dia itu gak mau dipalang. Iya. Babinya punya orang kan, Pak? Nah, papinya punya masyarakat Iya. itu yang nabrak ranger kan dia langsung lari. Setiap ranger kan pasti diberhentiin, minta 500.000. Iya. Dia itu sampai dia penghitungannya satu babi itu kan 5 juta. Dia bilang itu lihat susunya aja 8, 40 juta tambah 5 juta katanya itu. Terus buat itunya jadi 50 juta rata-rata dia minta itu. Dihitung Dihitung susunya gitu. Makanya kalau di Papua mending nabrak nenek-nenek aja. Susunya kan cuma 2. Ganti doang. Ini babi susunya Kalau di sana banyak. itu dihitung kayak anjing juga sama kan. Anjing itu sampai 25 juta, 20 gitu. Banyak tidak Pak ya? Iya, padahal iya yang dia itu kalau yang nabrak truk semua truk dia diberhentiin kalau Oh. nggak bayar si yang nabraknya gitu. Tapi sampai dapat duit itu mereka berhenti akhirnya, Pak? Berhenti aja dia itu. Udah perhitungan segitu gitu. Pokoknya. Tapi dia kalau saya ngukur jalan itu kan bawa Pak Theodolit itu dia gak berani itu paling cuma lihat gitu. Terus apalagi kita kan bawa penduduk sana dia seneng, yang penting beli itu aja apa tembakau aja dia tuh yang 1 kilo 20.000 Senang udah. satu karung dia bawa ke hutan gitu. Udah seneng gitu kerja gitu. Wah, saya mau tembakau aja lah yang penting kalau makan di mana aja dia. Terus kata orang Papua kalau itu mereka suka mabuk itu suka tidur sembarang katanya Pak ya? Iya. Bener Pak ya? Heeh. Nah, ada warung pun tidur di warung orang, di bawah Dimana meja, aja bawah dia meja tuh di iya. jalan juga gitu. Oh. Kadang-kadang kalau kemalaman kan dia tuh kalau sore-sore dia tuh apa mau yang anget-anget tidur di aspal kan. Aja tidur pada tidur. Kalau sore-sore hati-hati aja kalau bawa mobil di sana. Oh. Dia tuh pada tidur di depan sampai jam 9, jam 10 gitu. Jadi intinya sebenarnya Papua tuh nggak ganggu orang, benar Pak ya? Enggak, Papua itu lebih aman sebenarnya. Jadi dia tuh sifatnya nggak mau diganggu tapi Iya. kalau diganggu dia Parah. parah. Kalau anaknya aja ketabrak gitu ya. Hmm. Tahu-tahu kita nolongin, jangan kita yang disambit gitu. Oh. Biar aja dulu sama keluarganya. Udah ada orang, ada saksi gitu ya, bukan kita yang nabrak gitu. Jadi dia nggak mau tahu siapa yang duluan di situ anak saya sampai meninggal ya harus meninggal. Oh. Nyawa dibayar nyawa. Iya, itu anaknya aja kan bapaknya punya anak 2. Tahu-tahu dia itu ke hutan bawa yang satu bawa ketepel gitulah buat yang satu bawa senapan angin. Tahu-tahu kakaknya itu ketembak sama senapannya itu mati. Anaknya harus dibunuh, yang satu lagi harus dibunuh. Gitu. Oh. Jadi sifatnya gitu. Kalau dia bunuh harus dibunuh. Walaupun dia saudara, anaknya cuma 2 aja gitu. Juga itu orang itu sampai kabur aja kakaknya, adiknya itu ke hutan. Oke. Saya aja kan ada yang pakai mobil, motor itu kan, motor kan lagi survei gini ya, jalan kan, tahu-tahu jalannya nanjak gitu naik. Dia tuh pakai motor baru, pakai bebek gitu. Saya lihat itu, kenapa dia kan sampai didorong juga itu, Pak kenapa rusak gitu baru. Saya nanya gitu, enggak. Dilihat itu giginya 4, gigi 4 kan gak naik dia tuh. Saya bilangin, Pak itu giginya di gigi 4, gigi 1 aja pasti naik gitu. Dia marah kan, jangan kan gigi 1, gigi 4 aja ini gak naik, saya harus dorong. Teman-teman saya itu, Mas biarin aja, udah mau terguling, mau apa dia tuh, jangan di itu aja, jangan dihiraukan aja gitu. Oh gitu, kalau orang Papua gitu, dia punya apa-apa dia jangan dikomentarin, jangan di itu, biar aja lah mau berkelahi juga gak ada yang mau itu, polisi hati itu aja, yang perang-perang ada. Dulu ada yang perang juga saya ada, pas di jembatan itu. Ada Pak? Ada pas survei jembatan juga, dengan survei itu mereka ada apa di jembatan ini rame gitu kan. Tahu-tahu ada perang seminggu katanya. Perang seminggu di situ ada ojek, ada yang jual makan gitu. Jadi perjanjiannya katanya
kepala suku ini kepala sini ya perang aja seminggu katanya itu dari pagi sampai sore ya udah gitu. Yang jualan-jualan tuh nggak diganggu Pak ya? Yang jualan nggak diganggu, tukang ojek justru yang tukang ojek kan kalau yang kena dia itu walaupun musuhan gitu naik ojek ke rumah sakit udah beres. Terus yang ini musuhnya itu kalau kena panah dia itu naik ojek ke rumah sakit, kalau di rumah sakit biasa aja ngobrol lagi gini gitu. Perjanjiannya seminggu katanya gitu, soalnya ada berkelahi dua-duanya mati gitu, jadi pada mau balas dendam ya udah gimana solusinya, nah, ya udah perang aja katanya, perang saudara antar kampung gitu, perangnya di sungai gitu sini ya ada apa aja ramai gitu, polisi ada polisi juga jaga-jaga aja gitu. Nah lucunya yang jualan misalnya jam 12 mungkin istirahat dulu makan dulu kalau Ibu lewat. bos-bos saya Bentar itu kan lagi, Pak. kesana Bentar kasih tahu. Ada tubuh. bentar lagi ya. Ya, bentar lagi Pak. Oh iya dari belakang Bukan lautan, hanya kolam susu. Dikit lagi nih. tiga Ini Pak ya. aja. Pas di tengah-tengah gitu. Ini ya. Nah ini ada patok. 25340.